Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, dan siap menerima yang berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Tuhan turut hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan ibadah hari ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang akan berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu, para jemaat semuanya Tuhan. Walaupun Tuhan kondisi kami yang sekarang sampai saat ini belum berkenan Tuhan, kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak pimpin dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipimpin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa.
dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, kebenaran, kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersama-sama kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia
kasih Tuhan bila tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang akan membuka mata hati telinga kami Tuhan, sehingga benih yang ditaburkan ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku. Sore hari ini mari kita mau datang membaca bersama-sama yaitu di dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Kita akan buka bersama-sama. Sekali lagi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sudah ketemu semua, mari kita baca atau melalui slide. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Siapapun dari antara kita pasti yaitu merindukan yang dikatakan perdamaian damai. Seringkali itu sulit dicapai dalam kehidupan yang skop yang paling kecil, yaitu skop keluarga. Seringkali keluarga itu ambaradul dan seperti terus perang satu dengan yang lain. Nah, sore hari ini apa artinya perdamaian, saudara? Perdamaian itu berbicara adanya suatu keadaan tenang, tentram, dan sebagainya. Dari keadaan yang paling ekstrem yaitu peperangan. Peperangan kemudian tentram. Di dalam Alkitab kita membaca berkali-kali, maka dikatakan pada saat musuh itu sudah dikalahkan oleh bangsa Israel, seringkali dikatakan maka tentramlah mereka bangsa Israel hidup selama sekian puluh tahun. Nah, kita melihat seringkali itu ditulis dari keadaan yang terus-menerus perang antara Israel dengan musuh-musuh mereka, baik itu Filistin, baik itu musuh-musuh yang lain, dari musuh yang pertama yaitu bangsa Amalek. Nah, selalu dikatakan kalau mereka sudah berhasil, maka dikatakan maka tenanglah, damailah. Nah, artinya dari peperangan, dari permusuhan, dari pertikaian kemudian muncul yaitu keadaan damai, keadaan tenang. Nah, dunia saudara barusan ini kita melihat yaitu satu tayangan tahun yang lalu, saudara. Tahun yang lalu saya masih ingat sekali, anak saya Steny pernah mengajak, Pak, apa mau ke Korea? Saya bilang, tolong lihat televisi. Nah, waktu itu menggebu-gebu sekali, pemimpin daripada Korea Utara, demo, saudara, bukan kalau ibu-ibu demo masak, ini demo unjuk kekuatan nuklir. Nah, siapa yang tidak mikir, saudara? Saudara suruh pergi ke tempat yang bakal jadi perang, pasti mikir-mikir. Nah, kita lihat dunia tercengang. Nah, coba tolong ditayangkan. Nah, ini jabat tangan. Saudara, tidak gampang. Jabat tangan antara kedua pemimpin, yang satu Korea Utara yang pakai
kacamata yang mukanya bunder itu. Nah, itu Korea Utara, yang satu Korea Selatan. Nah, yang Korea Utara ini rasanya sangat terkenal sekali, saudara, sangat-sangat terkenal. Karena apa? Kalau orang sini bilang sangar sekali. Tantenya saudara salah, dihukum mati. Tidak sedikit anak buahnya yang melanggar, saudara, hukumannya tidak main-main, mati. Banyak yang dihukum tembak, dihukum mati di depan umum. Nah, kalau saya baca orang-orang yang lari, saudara, orang-orang yang berhasil lari keluar daripada Korea Utara, mereka sambil menangis, mereka menceritakan bagaimana menderitanya, bagaimana keluarganya satu persatu mati, dan kemudian dia selamat bisa melewati perbatasan, saudara. Mereka bisa lewat perbatasan menuju ke Cina, saudara, menuju ke Cina. Tapi seringkali apa? Kalau ketangkap dengan tentara Cina, juga bakal dikembalikan lagi ke Korea Utara. Nah, itulah salah satu kesaksian dari seorang pemudi, saudara, yang sambil berlinang air mata, dia menceritakan perjalanannya, dia bercerita bagaimana suasana yang mencekam sekali, dan dia ingin menyaksikan bagaimana dunia bisa membantu, yaitu tentang Korea Utara ini. Dia sambil nangis. Nah, saudara, kalau kita lihat bagaimana dua pemimpin ini, yaitu Kim Jong Un dan yaitu partnernya dari Korea Selatan, Moon Jae-in, Presiden Moon Jae-in, berjabatan tangan. Nah, ini sesuatu yang unik, antik sekali terjadi. Dan pertemuannya, saudara, di perbatasan. Di perbatasan itu artinya mereka turun dari mobil, tidak disambut dari pesawat, turun dari mobil, kemudian jalan kaki, dan mereka berdua saling ketemu. Sesuatu yang langka. Kalau saya baca peperangan di Korea itu tahun 1950-1953, berarti 68 tahun yang lalu. Terus menerus permusuhan, terus menerus, yaitu perselisihan. Baru kemarin mereka berjabatan tangan. Dunia kaget. Nah, saudara, kalau orang dunia bisa seperti itu, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Yang di dalam Injil Matius dikatakan bahwa kita adalah pembawa damai, peacemaker, pembuat damai. Dan kita dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Nah, disitulah, saudara, posisi kita sebagai orang-orang percaya. Apakah kita kalah dengan orang dunia yang kita katakan tidak masuk akal, yang rasanya sangat menakutkan, ternyata juga bisa berubah. Nah, sore hari ini, saudara, kita lihat terlebih dahulu, yaitu tentang kata perdamaian. Dalam bahasa Indonesia, perdamaian itu kata dasarnya pasti damai. Tambahi awalan akhiran an, perdamaian. Kata dasarnya damai. Dalam bahasa aslinya yaitu shalom. Saudara, seringkali kita tanpa sadar, seringkali tidak sadar ngomong shalom.
Apa artinya saudara? Nah, shalom itu salam sejahtera, sejahtera, damai. Nah, berarti apa saudara? Kalau Anda mengucapkan kata shalom, berarti kalau tidak ada damai, cuma hanya di bibir, itu berarti bohong. Nah, mari saudara, kita lihat tadi, perdamaian itu antara dua negara yang sulit ternyata juga itu bisa terjadi. Nah, kita lihat dalam skop yang paling kecil. Tentu skop yang paling kecil daripada negara itulah keluarga. Gereja Tuhan, umat Tuhan, skop yang paling kecil itulah juga keluarga. Nah, bagaimana saudara kalau keluarga itu tidak ada perdamaian? Yang dikatakan pada waktu mereka diberkati dalam pernikahan kudus. Saya selalu ingat, selalu menjanjikan kepada yaitu kedua calon kepada mempelai, yaitu janji nikah dan sebagainya. Mereka akan setia sampai akhir. Baru setahun, baru sebulan, baru 2 bulan sudah datang ke pendeta, bagaimana kalau cerai? Nah saudara, sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal sekali. Jelas saudara, kalau mereka sampai ngomong demikian, itu pasti di dalamnya itu terjadi konflik, terjadi pertikaian, terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, rasa tidak kepuasan, dan sebagainya. Nah, sebuah keluarga di kota Semarang, nah saudara, ini dia bisnisnya adalah knalpot. Saudara tahu knalpot? Nah, dia sang suami tidak puas dengan usaha itu. Dia coba saudara, dia coba yang lebih, karena dia coba dengan dia datang ke alternatif. Dia pikir kalau dia pakai jalur alternatif, dia bisa jadi wong sugih. Nah, istilahnya kan wong sugih. Nah, itu yang didambakan saudara, ingin jadi kaya. Tapi bukan berkat daripada Tuhan, tapi berkat daripada setan. Nah, apa yang terjadi saudara? Keluarga ini keluarga yang Kristen, tapi sang suami mulai pingin cepet sugih. Apa yang terjadi saudara? Bukannya jadi kaya, hidupnya ndak karuan. Hidupnya bukan jadi lebih baik, hidupnya malah ambaradul. Bukan hanya kaya, tapi mulai yaitu ada godaan yang lain. Nah, sang suami mulai digoda dengan wanita yang lain. Nah, apa yang terjadi saudara? Pasti istrinya juga, sang istri pasti juga tidak suka saudara. Tapi sang suami ini tidak bisa yaitu diberi nasihat. Setiap pulang larut malam saudara, sang suami bukannya senyum Pepsodent, tapi tangannya saudara mukul sang istri. Bahkan anaknya juga ikut dipukul. Nah, itu yang terjadi dalam keluarga itu, sampai kalau sang suami itu pulang, istrinya ketakutan, anaknya ketakutan. Itu yang terjadi saudara, dalam kurun waktu demi waktu itu terjadi. Nah, pada satu saat saudara, sang istri ternyata ketemu dengan Ibu Adi dan minta konseling, dan kemudian didoakan,
Dan disitulah mulai terjadi satu perubahan. Nah, rumahnya dari rumah yang lumayan jadi rumah yang lebih kecil. Kalau saudara diberkati dari rumah yang kecil, diberkati jadi rumah yang lebih gede. Nah, ini balikannya saudara. Dari rumah yang gede jadi susut, jadi lebih kurang, lebih kecil. Nah, itu pun sudah hampir lagi dijual. Itu yang terjadi saudara. Pada waktu dia konseling, kemudian Ibu Hadi tantang, gimana kalau didoakan rumah itu bisa laku, dijual juga sulit saudara. Bagaimana suamimu bisa mau kembali lagi kepada Tuhan? Nah, ternyata pada saat pertama susah dijual, ternyata akhirnya didoakan dan bisa laku. Nah saudara, singkat cerita, sang suami kembali lagi kepada Tuhan dan keluarga ini dipulihkan. Dipulihkan dari kehidupan nikah, dipulihkan daripada ekonominya. Inilah dalam contoh keluarga. Berapa banyak saudara keluarga-keluarga yang hidup itu dalam sehari-hari kehidupannya adalah perang. Perang, selalu berperang satu dengan yang lain. Antara suami dengan istri, antara anak dengan anak, orang tua anak, atau mertua dengan menantu. Nah, ini yang sering kali terjadi saudara. Mari, petang hari ini, saya tidak perlu saudara angkat tangan, tapi mari kita yakin bahwa dalam kehidupan kita keluarga, yang kita adalah orang-orang percaya, apakah kehidupanmu sudah damai? Sudah ada shalom, damai? Bukan kepada orang lain lebih dulu, dalam keluargamu, antara engkau dengan pasangan hidupmu, benarkah ada arti shalom, damai sejahtera yang sejati? Kalau belum ada, selesaikan terlebih dahulu. Nah, di dalam gereja saudara, berapa banyak seringkali terjadi pertikaian antara jemaat dan terutama pengurus, antara pengurus gereja dengan pengurus gereja. Nah, kita lihat, biarlah itu diperhatikan. Kalau itu terjadi, nah saudara, Anda sebagai jemaat mungkin ada clash dengan yang lain. Firman Tuhan tadi berkata bahwa setidak-tidaknya kalau itu bergantung daripadamu, kita yang bertindak, kita yang akan menyelesaikan terlebih dahulu. Nah saudara, bagaimana manusia dengan Tuhan? Pada waktu manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan katakan manusia ditaruh di Taman Eden, yang artinya indah, yang artinya elok. Nah, itulah saat, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu begitu indah. Tapi pada saat dosa itu masuk, si ular membujuk dimulai dari Hawa, dan kemudian Adam juga jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi saudara? Adam ketakutan mendengar, yaitu kalau bisa menghindar dari hadapan Allah, menghindar. Nah, kita lihat ada rasa takut. Nah, kita lihat dosa. Adanya dosa itu memisahkan. Alkitab berkata
Bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doamu, tetapi yang menjadi jurang antara engkau dengan Allahmu adalah dosamu. Segala kesalahanmu, segala dosa-dosamu, itu yang menjadi satu jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Yesus yang dikatakan dia adalah dikatakan Tuhan mengirim, yaitu anaknya, yang dikatakan dia mati di atas kayu salib, dia menebus dosa umat manusia. Dan melalui kematian Kristus ini, kita boleh yaitu datang, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, petang hari ini saudara, saya tidak tahu bagaimana dalam kehidupan nikah Anda, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam ibadahmu bagaimana antara engkau dengan Tuhan. Nah saudara, Anda bisa periksa, kalau hatimu tidak ada damai, hatimu selama ini yaitu tidak ada ketenangan, itu artinya apa? Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Engkau hanya disebut orang Kristen dalam tanda petik, tapi bukan artinya engkau ada Yesus, ada Kristus yang hidup. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa lihat, aku mengetuk pintu, barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk dan aku akan duduk makan bersamamu. Artinya apa saudara ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa berapa banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tanpa Yesus, hanya mengenal nama Yesus, tapi tidak ada Yesus yang dikatakan, lihat, aku mengetuk pintu. Artinya pintu hati orang Kristen. Dan artinya kalau pintu itu diketuk, Yesus masih ada di luar. Pintu rumah saudara diketuk, berarti apa? Ada tamu. Nah, Tuhan berkata, lihat aku mengetuk pintu hatimu. Kalau engkau membukakan, aku akan masuk, aku akan duduk, aku akan makan. Artinya suatu fellowship. Nah saudara, itu kalau Tuhan ada, Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Cirinya apa saudara? Cirinya damai, ada damai. Nah oleh karena itu, mari pada petang hari ini, ayat Mas tadi berkata bahwa usaha kita sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau decision itu, keputusan itu tergantung dari kita, kuncinya kita, hiduplah damai dengan yang lain, dengan semua orang. Nah, ayat 17 tolong dibacakan. Ayat ini berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kalau kakimu dijak, kira-kira gimana? Motomu neng dia. Nah, saudara kira-kira begitu. Kalau saudara di bis, mungkin unjel-unjelan, kaki saudara dijak, sakit. Nah, ini biarlah ini satu hal yang mudah, tapi tidak gampang. Nah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kaki saudara dijak, terus saudara ijak orang lain. Nah, bukan begitu. Nah, di sini saudara, yang kedua dikatakan lakukan yang baik bagi semua orang. Apa gampang saudara?
Saya kira ayat ini diucapkan gampang. Tapi kita orang Kristen harus belajar. Pelayan-pelayan Tuhan juga harus belajar. Bahkan pendeta pun harus belajar. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Kalau sudah namanya disakiti, itu tidak gampang. Tapi biarlah kita mau belajar. Kalau mungkin Anda pernah dirugikan, Anda pernah mungkin difitnah, rasanya tidak terima, tapi belajarlah. Kalau sedapat-dapatnya itu berasal daripadamu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu ketemu perempuan Samaria? Tuhan hanya kasih perintah yang gampang aja. Berilah aku minum. Saudara, kalau Anda diperintah berilah orang itu minum, gampang enggak? Mudah loh. Tapi kalau orang itu, saudara lihat orang itu, oh orang itu yang dulu pernah maki-maki aku. Orang itu dulu yang pernah ngemplang duitku. Orang itu yang dulu pernah, yaitu wah macam-macam saudara. Apa gampang saudara memberikan air 1 gelas kepadanya? Saya kira tidak semudah itu. Tuhan perintahkan hal yang simple. Nah sampai wanita ini berkata, engkau orang Yahudi, aku ini orang Samaria, mengapa engkau minta, maksudnya komunikasi dengan aku, minta air daripadaku? Sudah ada gap saudara, sudah ada gap antara Yahudi dengan orang Samaria. Tapi Tuhan yaitu memberikan perintah yang simpel, yang gampang, yang mungkin ini sulit untuk dilakukan kalau ada perselisihan. Nah, sore hari ini kita melihat satu contoh kehidupan Ishak. Ishak itulah anak Abraham yang Tuhan pernah berkata, Abraham, persembahkan Ishak, anakmu yang tunggal, yang satu-satunya yang kau cintai, sebagai korban bakaran. Saudara, Tuhan tidak pernah ngomong demikian. Tapi Abraham dengar suara Tuhan ngomong demikian saudara. Nah, kita lihat inilah Ishak yang sudah diikat, yang sudah siap untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ishak tidak meronta. Nah, kita lihat Ishak dalam kehidupan dewasanya. Nah, mari kita lihat, tolong dibacakan Kejadian 26 ayat 13-14, loncat 18-22. Amin. Nah, saudara, di ceritanya adalah antara Ishak dengan anak buahnya, yaitu para gembala yang hidup di negeri orang Filistin. Hidup di negeri orang Filistin. Nah, Filistin itu musuh, saudara, bebuyutan daripada bangsa Israel. Pada waktu yaitu Daud dengan Goliat, itulah Filistin. Bagaimana Saul juga mati karena Filistin. Nah, kita lihat kalau Ishak, dia menghadapi, Ishak dikatakan Ishak menabur di negara yang krisis. Negara itu pada waktu Ishak diam itu mengalami krisis. Dikatakan Ishak menabur dan kemudian dikatakan menuai 100 kali lipat. Saudara, ini tidak sembarangan. Saudara usaha uang 1 juta, saudara dapat hasil 100 juta. Kayak orang lotre. Nah, kita lihat bagaimana
Ishak itu diberkati dan dikatakan membuat cemburu orang-orang yang ada di situ. Orang-orang itu siapa, saudara? Itulah orang-orang Filistin. Nah, namanya gembala, menggembalakan domba-domba. Kalau tidak ada air, saudara, itu dombanya akan mati. Nah, jadi yang paling utama nomor satu apa? Harus ada air. Nah, untuk harus ada air, mereka harus gali sumur. Saudara jangan bayangkan sumur di kota Semarang, apalagi di Taramas, saudara. Cuma berapa meter, nah sudah keluar airnya. Saudara, tempat kita ini ada pakarnya, Pak Trisno, itu pakar sumur bor. Nah, mungkin kalau tanya sumur mungkin lebih lihai jauh itu pakarnya. Nah, saudara, ini Timur Tengah menggali sumur. Jadi susah payah sekali. Susahnya banget, saudara. Apalagi kering. Saya sempat menyaksikan kemarin pada waktu pergi bagaimana daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang subur. Daerah yang subur, saudara, itu bukan subur seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia orang mungkin tidak usah mengolah tanah, ditanami singkong, tanami apa, tukul, hidup. Di sana, saudara, di sana orang harus mengolah dulu tanah, saudara, mengolah tanah, mengadakan saluran irigasi. Bagaimana juga teknologi mereka yang canggih mengubah air laut yaitu menjadi air tawar, saudara. Itu membutuhkan teknologi yang tinggi. Orang Israel begitu lihai sekali. Nah, daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang gersang, saudara, bisa dirubah. Bahkan ada tanaman pisang, saya tidak nyangka, di Israel kok ternyata ada pisang. Dan pisangnya itu ternyata teknologinya untuk mengolah jauh lebih canggih daripada di Indonesia. Buah kurma, saudara, hampir semuanya berasal daripada Israel. Coba kurmanya ada yang KW1, KW2 sampai KW berapa? KW1 itu nomor 1, saudara, kurma yang kebu-kebu yang dagingnya tebal. Nah, sampai KW berapa? Itu berasal dari Israel. Nah, kita lihat ini zaman kuno, saudara. Zaman gersang. Mereka butuh air, butuh sumur. Nah, saya ingin katakan, kalau Ishak punya anak buah, punya pegawai. Nah, saudara, kalau Ishak berkata gali sumur, sudah dapat airnya keluar, terus direbut orang lain, kira-kira gimana, saudara? Anda sebagai bosnya itu kira-kira terima atau tidak terima? Ini sulit. Kita lihat tadi ada 3 sumur. Yang pertama dikatakan disebut sumurnya Esek, atau dari kata aslinya Syek, artinya pertengkaran. Sumur yang pertama tengkar antara gembala-gembalanya Ishak dengan gembala daripada orang Filistin. Tengkar. Sudah dapat sumur, dapat sumber air, diklaim punyanya mereka. Nah, kita lihat di sini tidak ada yaitu usaha Ishak untuk perang atau gimana. Ishak pasti berkata kepada anak buahnya, gali sumur yang kedua. Yang kedua Sitna.
juga artinya perselisihan. Direbut lagi saudara. Sudah yang pertama, kemudian yang kedua, itu direbut. Saudara bayangkan, dari keadaan yang kering kerontang sampai bisa keluar air, sampai bisa jadi sumur, itu tidak gampang. Nah, 2 kali usaha itu ternyata juga direbut. Saudara dalam posisi Anda sebagai Ishak kira-kira bagaimana? Anda sebagai pimpinan, anak buahmu sudah kerja, kemudian direbut orang. Ini sesuatu yang pahit. Yang ketiga, saudara, kita lihat Ishak ini luar biasa sekali. Ishak tidak mengajak untuk perang, untuk bertengkar, tapi kita melihat bagaimana dia tekun, dia menggali sumur yang ketiga yang dikatakan Rehobot, dari bahasa aslinya Rehovot, artinya tempat yang luas, longgar. Tuhan memberi kelonggaran. Nah, yang ketiga ini saudara, ternyata orang Filistin sudah cukup puas dengan 2 sumur yang pertama. Mereka tidak mengganggu. Nah, kita lihat itulah contoh Ishak yang dikatakan dia berhasil. Kalau mungkin sekarang diberi hadiah Nobel perdamaian. Nah, kita lihat apa sebabnya Ishak bisa berhasil. Yang pertama, saudara, yaitu kalau dia punya sumber yang sejati. Kita lihat Yesaya 9 ayat 5 dan 6, tolong dibaca. Nah, kita lihat saudara, kalau Ishak dia punya sumber yang sejati. Apa saudara? Itulah Yesus. Seorang putra telah lahir untuk kita semua. Antara lain namanya dikatakan dialah Raja Damai. Dia mengokohkan, dia meletakkan dasar pemerintahnya dengan damai. Nah, itulah Yesus. Ciri daripada Yesus, seorang putra telah lahir untuk saudara dan saya. Berarti apa saudara? Kalau dalam hidupmu, dalam hidup kita ada Yesus, maka ciri yang utama damai itu memancar. Ada damai yang sejati memancar keluar dari hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di dalam hidupmu atau Yesus ada di luar hidupmu? Yang tadi dikatakan dia mengetuk pintu hati seseorang. Nah, kita lihat bagaimana Maria dari Betania yang saudaranya komplain kepada Tuhan Yesus. Dia kerja susah payah, dia kok seakan-akan tidak kerja, dia duduk diam. Tapi dia tidak sekedar duduk diam, dia duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus inilah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ muncul yaitu ketenangan, muncul kedamaian, muncul yaitu semuanya damai sejahtera. Maria, dia cari yang terbaik, dia cari firman kebenaran. Bagaimana dengan kita semua? Apakah Anda pagi hari engkau benar cari lebih dulu firman kebenaran? Warta gereja kita selalu dicantumkan pembacaan, yaitu ayat tiap hari saudara. Apakah saudara baca ayat-ayat itu? Saudara belajar, cari kebenaran.
Kalau engkau mencari kebenaran, berarti mencari Yesus, Raja Damai, itu masuk dalam hidupmu. Saudara yang hari-hari ini engkau merasa tidak pernah ada kedamaian, tidak ada ketenangan, hidupmu rasanya terus yaitu tidak ada damai, tidak ada sukacita. Mari saya undang, firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang lelah, engkau yang bertanggungan berat, aku akan memberi sentosa kepadamu. Sentosa itu artinya apa? Damai. Ada damai. Saudara mau cari damai di mana saja, Anda tidak akan ketemu. Hanya ketemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah pribadi, itulah yang membawa damai, yang bisa mengubahkan hidup saudara. Hidupmu yang rasanya tidak ada artinya, hidupmu yang rasanya tidak ada ketenangan, hidupmu akan berubah saat engkau cari pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menemukan sesuatu yang lain, ada sesuatu yang berbeda. Itulah damai sejahtera yang sejati. Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara, sekalipun hasil zaitun, sekalipun tidak ada domba ternak di kandang, namun aku akan beria-ria di dalam dia. Damai itu bukan ditentukan oleh lingkunganmu. Lingkunganmu mungkin saat-saat ini lingkungan yang menakutkan, lingkungan yang mungkin tidak kondusif dengan hidupmu. Tapi adakah damai tetap memancar dalam hidupmu? Itulah yang dikatakan damai yang sejati, damai yang sungguh-sungguh, saudara. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut, karena Tuhan besertaku. Nah saudara, walaupun kakimu melangkah dalam lembah-lembah kekelaman. Saat saya mau operasi jantung saudara, saya pernah katakan bagaimana malam itu saya harus bergumul. Saat istri saya, anak-anak saya sudah besuk, jamnya sudah lewat dan mereka harus pulang, berarti saya sendirian di kamar rumah sakit. Dan itu saya diingatkan Mazmur 23. Mazmur 23 itu keluar dalam benak saya. Dan itulah ayat yang menghibur saya. Sekalipun kita melewati lembah-lembah bayang-bayang maut. Nah saudara, aku tidak takut. Artinya kalau tidak takut itu ada damai, ada shalom saudara. Mungkin saat-saat ini engkau dalam kondisi-kondisi yang demikian, kondisi yang tidak mengenakkan hidupmu, mengenakkan dagingmu, seperti Nabi Habakuk. Tapi dia bisa berkata, namun aku akan bersukaria di dalam dia. Aku akan menjejakkan kaki di bukit-bukit di mana dia itu rasanya lingkungannya tidak mendukung, tapi dia tetap, dia eksis, dia tidak kalah saudara. Ini artinya apa? Orang yang tidak kalah dengan lingkungan. Saudara, saya ingin katakan, Anda sebagai orang percaya, Anda orang Kristen, Anda bukan dipengaruhi oleh lingkunganmu, tapi justru Anda memberi pengaruh kepada lingkunganmu. Ikan ada di laut saudara, ikan yang hidup tidak jadi ikan asin selama ikan itu hidup. Tapi kalau ikan yang ada di laut mati, dia jadi ikan asin. Nah, demikian pula dengan hidup kita.
Hidup kita memberi dampak kepada lingkungan kita kalau ada kehidupan Kristus. Yang kedua, saudara, Tuhan berkata kepada Ishak, Ishak, engkau hidup sebagai orang asing. Hiduplah sebagai orang asing. Coba Kejadian 26 ayat 3. Nah, di sini dikatakan Ishak diperintahkan hidup sebagai orang asing. Artinya apa, saudara? Tidak meniru cara hidup penduduk asli. Raja Salomo, saudara, raja yang besar, anak daripada Daud. Daud sudah berpesan dengan sangat kepada Salomo bahwa Salomo harus mengikuti jalan Tuhan benar-benar. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu cerita Salomo, saudara, bagaimana baik punya istri, punya selir-selir sampai semuanya 1000. Nah, dikatakan Salomo bukan memberi dampak. Salomo justru jatuh. Niru, saudara. Selir-selirnya, gudek-gudeknya yang menyembah Baal-Baal. Mulai Salomo ikut mengikuti mereka. Nah, di sini dikatakan jangan mengikuti cara hidup orang, yaitu penduduk asli. Kita sebagai orang Kristen, saudara, apakah Anda punya identitas? Tidak gampang, saudara. Zaman sekarang tidak gampang satu orang benar, saudara, terutama dalam pemerintahan. Mungkin lingkungannya semua tidak benar. Yang benar digencat sama yang tidak benar. Nah, saudara, tidak gampang. Tapi dikatakan menjaga hidup, jagalah hidup. Apakah engkau sebagai orang Kristen punya identitas? Bukan orang Kristen ternyata digebuki, saudara, mencuri ayam. Hal-hal yang kecil-kecil menjadi celah. Marilah kita punya identitas, yaitu Kristus dalam hidup saudara dan saya. Baik kita sebagai keluarga Kristen, keluarga kita dipuji orang. Karena apa? Ada kedamaian dalam rumah tangga saudara. Engkau sebagai seorang pedagang, engkau dipuji oleh orang lain. Karena apa? Ada kejujuran. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Bagaimana identitas Anda, identitas kita sebagai orang-orang percaya. Yang ketiga, saudara. Nah, yang ketiga, Ishak bisa menjaga emosi. Tadi saya katakan, ini Ishak ini pimpinan. Dia punya anak buah. Anak buahnya diperintah bikin sumur, ternyata sudah keluar airnya, direbut. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan, yang bisa membuat emosi, yang bisa membuat pertengkaran. Tapi kita melihat bagaimana damai itu tetap menguasai Ishak. Ishak tidak terpengaruh dengan emosi dan sebagainya. Artinya apa? Ishak bisa menguasai, mengendalikan hidupnya. Ada pengendalian hidup. Bagaimana dengan kita semua? Nah, saudara, menjadi seorang gembala tidak gampang, saudara. Saudara, kalau Tuhan mengajarkan apa, saudara? Dia mengajarkan ambil kain, kemudian dia basuh, ambil air baskom, kemudian dia basuh kaki murid-murid.
Saudara sebagai ini para pelayan, bagaimana dengan Anda? Ini adalah sikap kerendahan hati. Kerendahan hati. Anda sebagai pelayan, apakah Anda mau membuang harga dirimu? Ini yang paling sukar, saudara. Paling sulit. 3 tahun pertama saya menjadi yaitu hamba Tuhan, belajar yaitu untuk merendahkan diri, yaitu kalau Anda boleh dikatakan kita bisa menjadi keset. Keset itu artinya apa, saudara? Kalau keset ada di luar, orang lain ngijak, kaki orang lain sepatunya bersih, kesetnya kotor. Nah, itulah hamba Tuhan. Anda apakah bisa tahan? Kalau ada, mungkin Anda sebagai orang pelayan Tuhan, Anda memberi nasihat. Bukan diterima kasih, tapi dimaki-maki. Nah, ini adalah bagaimana emosimu, apakah engkau bisa mengendalikan diri, atau engkau sewot langsung engkau angkat kaki. Artinya meninggalkan pelayanan. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan pada saat egonya disinggung, seringkali kabur, saudara, daripada pelayanan, mutung. Berapa banyak Anda menjadi orang yang berhasil bukan pada saat engkau ini dipuji, wah bisa kesaksiannya indah sekali, luar biasa sekali. Tapi apakah engkau tahan, yaitu engkau dalam pelayananmu ini, engkau tahan dengan kata-kata, dengan omongan, dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan buat daging saudara. Nah, Anda harus menang, bukan Anda kalah. Kalau Anda kalah, berarti Anda goodbye, tidak gereja-gerejonan lagi. Anda meninggalkan pelayanan. Itu sikap yang sangat tidak terhormat di mata Tuhan. Kalau ada pelayan Tuhan, mungkin egonya tersinggung sedikit, langsung tidak melayani, langsung kabur. Itu tidak terhormat di mata Tuhan. Yang terakhir, saudara. Nah, kita lihat yang keempat, saudara. Apa yang dilakukan Ishak? Ishak membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa yang keempat ini? Langkah yang keempat, Ishak menjaga ibadahnya. Kita melihat bagaimana Yosua, Kaleb dan Yosua sebagai pemimpin. Apa yang dikatakan dia pada waktu dia kumpulkan bangsa Israel? Dia katakan, pilihlah hari ini kepada Allah siapa yang engkau pilih, Allah Israel atau ilah-ilah yang lain. Tapi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku aku akan beribadah kepada Allah Israel. Nah, saudara, kita lihat Ishak, dia mendirikan mezbah. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan hidup Anda? Benarkah ada mezbah dalam rumah tanggamu? Minimal, saudara, antara saudara dengan pasanganmu, pasangan hidupmu. Adakah doa mungkin dengan anakmu, dengan keluargamu, saudara? Adakah doa dengan mereka? Nah, inilah hubungan yang perlu Anda perhatikan. Nah, saudara, belajarlah bahwa Anda memelihara ibadah. Saudara sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri,
Apakah engkau memperhatikan ibadah keluargamu? Mezbah dalam keluarga saudara. Setiap kami kumpul dengan anak sampai cucu saudara. Cucu saya yang bernama Jensen, anaknya Andoko. Setiap kali dia ketemu saya sebagai kakek, saya selalu setelkan saudara. Setelkan lagu Hidup Ini, Ada Kesempatan. Nah, saya pulang ke Indonesia. Ternyata cucu saya sudah bisa nyanyi komplit saudara. Pertamanya masih loncat-loncat, hidup ini ada kesempatan, dia hidup ini sia-sia. Tapi akhirnya bisa nyanyi komplit. Nah itulah saya ada sukacita, ada yaitu kesukaan, saya selalu peluk mereka saudara. Saya ajarkan mereka yaitu kebenaran. Nah bagaimana dengan Anda? Minimal saudara, dengan pasangan hidupmu, benarkah ada mezbah dalam keluarga saudara? Mezbah itu ada artinya apa? Tempat memberikan korban bakaran. Ada sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Saudara tidak bikin bakar-bakaran di rumah, tapi melalui pujian penyembahan daripada suami istri, itu menyukakan hati sang raja. Nah saudara, kalau dia disukakan, bagaimana kita lihat hidup daripada Ishak? Ada dua hal. Tadi ayat yang telah kita baca, Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi orang kaya, orang yang sangat menjadi lebih kaya dan sangat kaya. Ada 3 tahap saudara. Kaya, lebih kaya, sangat kaya. Berarti kalau sangat kaya itu gampangan konglomerat begitulah. Nah, Ishak dikatakan menjadi orang yang sangat kaya. Yang kedua saudara, nah ini dia menjadi saksi. Coba ayat terakhir, ayat 26-28 tolong dibacakan. Nah kita lihat Abimelek itu siapa saudara? Abimelek itu raja Filistin. Bukan sembarangan orang, raja Filistin datang. Raja Filistin dia berkata, telah aku lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai engkau. Ini orang dunia saudara, bisa berkata tangan Tuhan menyertai engkau. Ini luar biasa sekali. Ada kesaksian daripada raja Filistin. Dan raja itu dia berkata, mari kita membuat satu perjanjian. Nah kita lihat bagaimana hidup daripada Ishak jadi kesaksian. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah engkau jadi kesaksian bagi orang lain? Ini menjadi satu tantangan. Biarlah kalau hidupmu selama ini belum jadi saksi yang hidup, belajarlah dan yakin Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin.
Yesus penyelamatku. Meski ku berjalan di dalam lembah kegelapan, ku tak takut sebongkah dan gadamu besertaku. Oh Yesus, oh Yesus, Kau penyelamatku. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang kami boleh peringati kembali pada hari ini. Biarlah Engkau hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, dan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sejauh barat dari timur Tuhan, Engkau menghapuskan dosa kami Tuhan. Biarlah saat ini Engkau menghapuskan dosa kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tidak mengulang kembali segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga khususnya Tuhan saat ini Tuhan. Jikalau mungkin saat ini Tuhan ada keluarga-keluarga yang sudah retak hubungannya Tuhan, antara orang tua dan anak nggak bisa akur Tuhan, antara suami dan istri nggak bisa akur Tuhan, antara saudara yang satu dengan saudara yang lain seringkali cekcok Tuhan. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, bila Engkau persatukan kembali keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan siaran online hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di awal tahun 2021 ini Tuhan, ada persatuan kembali di antara keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Mungkin untuk kesehatan Tuhan, mungkin saat ini kami sedang menderita di rumah sakit, atau mungkin saat ini kami sedang terbaring tidak berdaya di tempat tidur kami Tuhan. Tuhan, apapun penyakit kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup untuk menjamah segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kesembuhan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya kesembuhan, keajaiban telah Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk ekonomi kami Tuhan, untuk bisnis kami yang saat ini sedang lesu Tuhan, kami yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah economic breakthrough, perobosan ekonomi terjadi atas setiap kami, dan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami juga yang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun masalah kami percaya Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan, ada solusi Tuhan, karena kami percaya Engkau membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari terima berkat dari Tuhan. Saya ajak untuk angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati.